Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita mau siapkan setiap hati kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bersama-sama malam hari ini kami datang. Kami bawa setiap hati kami dan segenap keberadaan kami malam hari ini untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Kami mau nyatakan lalu pujian kami bahwa satu-satunya pribadi yang kami perlukan berjalan bersama-sama dengan kami. Melewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami. Tuhan, kami perlu Engkau. Malam hari ini kami mau naikkan pujian kami dan menyatakan satu-satunya yang kami perlukan, kami butuhkan hanya Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau yang datang bersyukur. Naikkan pujian-Mu, mari sembah Dia. Katakan Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Biar malam hari ini kami datang merendahkan diri di dalam kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, terima kasih. Oh, kami bersyukur, Kau terlalu baik, Kau sungguh baik. Haleluya, amin, terima kasih. Mari sembah. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku, Peganglah tanganku ya amin Bapa, amin, untuk selamanya. Oh, mari lebih dalam katakan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Kami perlukan kasih-Mu, kami perlukan Berjalan di kami samping perlu Engkau Bapa. Tuhan. seumur hidup Selama-lamanya, oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Kami perlu Bapa. Engkau Berjalan di samping-Mu Bapa, Tuhan, selama-lamanya. Oh, lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan ku perlukan kasih-Mu Bapa. Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Selama-lamanya kami menyatakan
dari nafasku Bapa. Nafasku Tuhan, Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa. Seumur hidupku, selama ku hidup Tuhan, lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. peganglah tanganku ya Pegang Bapa. tanganku Tuhan selamanya. Oh Tuhan, pegang tanganku, pegang hidupku, berjalan bersama-Mu, melewati setiap perkara hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau yang bawa kami terbang tinggi, melewati setiap perkara kami Tuhan. Oh, kami percaya hanya kepada-Mu. Terima kasih. Lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Berjalan di samping-Mu Bapa. Seumur hidupku, Oh, terima kasih Tuhan. lebih dari nafasku Lebih dari Bapa. nafasku. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi bersama mari katakan. Lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa. Seumur hidupku, Lebih dari segalanya. lebih dari nafasku Tuhan. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Selama kami hidup, kami perlu Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa senantiasa Tuhan satu-satunya pribadi yang mengasihi kami, satu-satunya yang peduli akan hidup kami, satu-satunya pribadi yang mengerti akan setiap apa yang kami hadapi hari-hari, satu-satunya Tuhan yang tahu setiap hati kami. Engkau yang melihat kedalaman hidup kami, hati kami Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau adalah tempat perlindungan hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu hati kami nyatakan terima kasih Tuhan.
Pimpin hidup kami selalu Tuhan, pimpin hidup kami senantiasa. Oh, bersyukur buat semua. Engkau terlalu baik. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa setiap pujian kami, ini doa kami di hadapan Engkau. Malam hari ini kami bawa hati kami, segenap pujian kami hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu sembah kami ya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk dan bertata, yang duduk di tahta. berkuasa Kau selamanya. Haleluya, Haleluya, haleluya. sembah Dia, nyatakan Bagi anak domba berkuasa selamanya. berkuasa Amin. selamanya. Haleluya. Sembah Dia, mari sama-sama. Haleluya. Sing haleluya. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan. Bagi anak domba Bertata, berkuasa, yang duduk di tahta. hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya. Say haleluya, haleluya. Haleluya. Segala pujian hormat kami bagi Allah yang kudus. Bagi anak Layak domba Engkau disembah Tuhan. Lagi bersamakan hatimu, mari sembah. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, Kau berkuasa yang duduk di tahta. selama-lamanya. Haleluya. Ini setiap kami memuji-Mu, penyembah-Mu Tuhan. Kami berseru Haleluya. haleluya. Bagi anak domba Berkuasa selamanya. Selama-lamanya kami menaikkan pujian dan penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak terima pengagungan dari kami Tuhan. Sebab Engkau layak terima hormat kami. Hanya Engkau. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Raja yang kudus Engkau. Sekali lagi bersama-sama mari angkat hatimu, nyatakan haleluya. Sembah Dia, haleluya. 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 Bagi anak
domba yang duduk di tahta. duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Sing haleluya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Bagi anak domba, Oh berkuasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi bersama-sama mari katakan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan malam hari ini. Biar Kau bertahta atas pujian penyembahan kami. Biarkan kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu. Kau yang layak disembah, Yesus. Kau yang layak disembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah kami menyembah-Mu Tuhan. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Yes. Biarkan kami menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Yes. Biarkanlah, mari dengan sungguh hati sembah Tuhan. Yes. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah kami sembah. Yes Jesus. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkan kami menyembah-Mu. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku
biarkanlah ku menyembah. Yes, kami sembah Engkau walau tak dengan puisi yang indah. biarkanlah ku menyembah. Amin. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Lebih lagi, biarkanlah Ku menyembah nikmati kasih Tuhan malam ini. walau tak Ya, dengan Jesus. puisi yang indah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Pimpin sertai kami Tuhan. Biar lewat firman-Mu hidup kami boleh diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita kembali boleh berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Dan malam ini saudara, ya, saya percaya biarlah kita boleh semakin meneguhkan iman kita. Saya masih berada di kota Luwuk Banggai. Ada seminar hamba-hamba Tuhan ya selama 3 hari di sini. Dan biarlah kita boleh terus ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan, dalam kesehatan yang dari Tuhan. Baik saudara, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, yang pasti akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Selamat malam Ibu Debbie, saya adalah seorang anak berumur 11 tahun dan saya berasal dari kota Medan. Iya, shalom yang ada di Medan, juga anak yang 11 tahun ini ya. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, Bu. Saya mengalami sakit perut dan akhirnya saya diare. Lalu saya dibawa ke dokter, tetapi ya bukannya sembuh malah bertambah, sakit di lambung tidak hilang, bahkan saya tidak bisa makan. Ya, dan akhirnya satu malam ibu saya mengajak saya untuk ikut Mezbah Doa di channel Ibu Debbie. Saya juga ikut dan saya berdoa. Saat ibu berdoa berkata, tumpangkan tangan di bagian yang sakit. Saya melakukannya, saya menumpangkan tangan saya di bagian yang sakit. Dan saya berjanji kepada Tuhan, saya bilang Tuhan kalau saya sembuh, saya akan bersaksi di Mezbah Doa.
Puji Tuhan Ibu, saat ini saya sudah sembuh dan saya bisa bersaksi di Mesbah Doa. Terima kasih Ibu Debbie yang sudah membacakan kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga, amin. Wow, puji Tuhan ya, anak umur 11 tahun sudah belajar beriman dan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Ya, itulah saudara, kita perlu sungguh-sungguh untuk bertumbuh dalam Tuhan. Sekalipun masih kecil ya anak-anak, tapi kita mau bawa anak-anak kita untuk percaya dan mengenal Tuhan Yesus, bahkan beriman kepada Tuhan Yesus ya. Saya bacakan satu kesaksian lagi karena ini singkat. Shalom Ibu Pendeta, perkenalkan nama saya Ronald. Saya mau bersaksi. Jadi telinga kanan saya itu selalu berdengung. Awalnya saya pikir itu hanya biasa saja. Tapi keesokan harinya ya suara dengungan itu tidak hilang ya. Bahkan bertambah selama 1 bulan. Berdengung terus di telinga. Dan saya benar-benar merasa terganggu dengan suara dengungan di telinga itu. Dan dalam hati saya berjanji, Tuhan sembuhkan saya. Kalau Tuhan menyembuhkan saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Ya, dan ini jemaat Mesbah Doa, saudara ya. Dan satu kali di Mesbah Doa ketika Ibu Pendeta berdoa, Ibu berkata, mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Saya meletakkan tangan saya di telinga saya. Ya, saya pegang telinga saya dan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, ya pasti ada kesembuhan. Puji Tuhan Ibu, besok paginya saya bangun, telinga saya sudah disembuhkan Tuhan, tidak ada lagi suara dengungan. Puji Tuhan. Saya ucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Juga terima kasih buat Ibu Debbie serta seluruh tim pelayanan Mesbah Doa. Tuhan memberkati, amin. Saudara, kita mendengar kesaksian yang mungkin bagi kita simpel malam ini ya. Sakit dengungan di telinga selama 1 bulan. Tapi bayangkan itu kalau harus ke dokter, ke rumah sakit ya. Bisa mengeluarkan berapa banyak uang, waktu, bahkan ya kita akan mengalami banyak pengalaman di rumah sakit. Tapi ketika kita beriman dan percaya ya, kalau kita mendengar ini hanya kesaksian simple dengan iman yang simple. Kenapa saya selalu berkata berdoa sendiri? Ya karena tidak ada pendeta yang hebat. Yang ada itu Tuhan kita yang hebat dengan iman kita yang hebat. Ya waktu kita berdoa sendiri kan akhirnya kita dengan hati memperkatakan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya aku pasti sembuh. Ya itu ada iman yang diaktifkan ya. Jangan hanya menjadi jemaat yang titip-titip doa sementara iman kita tidak aktif ya. Selama kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Jadi karena itu saudara tetaplah beriman, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, sanggup menyembuhkan dan sanggup memulihkan kita. Iya, terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Luar biasa bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Iya, baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di Mazmur pasal yang ke-16 ya, karena kemarin yang beberapa waktu yang lalu kita sudah selesai dengan Mazmur yang ke-15 dan sekarang kita masuk di Mazmur yang ke-16. Judul perikopnya di sana adalah bahagia orang saleh. Jadi untuk apa kita menjadi orang saleh? Ternyata ada upah. Berbahagia kita hidup dalam kesalehan ya. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Saudara, Daud berkata, dia menulis bahagia orang saleh. Kenapa kita harus memilih menjadi orang saleh dan bukan orang fasik, tetapi orang saleh, orang yang ya benar, yang baik. Karena ayat ini berkata, ya ada janji berkat bagi orang-orang yang hidup dalam kesalehan. Ya, Daud berkata, jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Waktu kita menjadi orang saleh, tentunya kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, bukan manusia, bukan rumah mewah, bukan ya tempat perlindungan kita bunker. Banyak orang-orang kaya sekarang sibuk bikin bunker untuk tempat perlindungan. Kalau ada malapetaka, ada bencana, ada apa, ya sibuk ya pakai bunker untuk perlindungan. Tapi Daud berkata bahwa perlindungan kita itu hanya Allah. Sebab padamu aku berlindung. Ingat, jangan menaruh tempat perlindungan kita pada harta. Karena firman Tuhan berkata, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Ya, dan aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau.
Ya, Daud menyatakan bahwa yang baik itu hanya Tuhan. Orang-orang kudus yang di tanah ini mereka orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Daud tuh suka ya tinggal dan bergaul dengan orang-orang kudus yang menjadi kesukaan bagi dia, saudara. Ya, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Daud memilih tidak mengikuti orang lain yang menyembah Allah-Allah lain, berhala-berhala, tapi dia memilih untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Ayat 5, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Daud menyatakan kepada Tuhan, ya sebagai apa Tuhan di hidupnya? Sebagai apa Tuhan di hidup kita, saudara? Daud berkata, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Kalau kita berbicara tentang warisan, biasanya warisan itu yang diwariskan adalah harta, kekayaan, dan sesuatu yang berharga. Tapi bagi Daud dia bilang, Tuhan Engkau adalah warisanku. Apa yang menjadi warisan terbaik bagi kita di hidup ini? Apa yang kita anggap berharga, harta yang tidak ternilai? Biarlah kita menjadikan Tuhan sebagai warisan kita, harta kita yang tidak ternilai. Dia berkata, Tuhan Engkau adalah pialaku. Ya, apa itu piala, saudara? Piala itu adalah sebuah penghargaan. Piala itu lambang pencapaian, lambang kesuksesan, dan lambang ya pencapaian dari orang-orang hebat yang mendapatkan piala. Daud berkata, di hadapannya itu bagi dia Tuhan itu piala, lambang pencapaian tertinggi, lambang kesuksesan. Tuhan itu lambang dari ya penghargaan tertinggi bagi Daud. Dia berkata Tuhan adalah pialaku. Nah, bagi kita siapa Tuhan itu, saudara? Biar kita juga menempatkan Tuhan sebagai warisan dan piala bagi kita. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ayat 6, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permaya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saudara, ya sebagai apa Tuhan di hidup kita? Banyak orang berkata, aku percaya pada Tuhan, ya. Tapi ketika kita mengalami masalah, apakah kita datang mencari Tuhan atau kita meminta nasihat pada manusia? Ya, Daud memandang Tuhan sebagai tempat penasehatnya. Tuhan yang memberikan nasihat. Kenapa, saudara? Saya selalu bilang, tidak usahlah konseling sama pendeta. Ketika engkau membutuhkan nasihat, datang cari Tuhan, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Karena Tuhan itu menasihati kita lewat firman-Nya. Ya, dari mana Tuhan menasihati kita? Ya lewat firman Tuhan, saudara. Dan ayat ini berkata, Tuhan Engkaulah yang memberikan nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saat kita membutuhkan nasihat, ya ndak usah cari manusia, konseling sama manusia, karena konseling manusia bisa salah. Tapi kalau Tuhan ya yang memberi konseling kepada kita, memberi nasihat, itu pasti yang terbaik. Ya, saya kasih satu contoh. Ketika dulu saya bergumul, waktu saya disuruh memilih antara keluarga atau Tuhan Yesus. Ya, saudara bisa bayangkan kalau saya konseling sama manusia, sama pendeta, mungkin pendeta akan tanya, ya, kalau kamu pergi dari rumah, kamu mau tinggal di mana? Saya bilang, saya juga enggak tahu pendeta. Karena itu ya saya ya tanya sama Pak Pendeta, ini kira-kira apa yang saya mau lakukan? Ya mungkin seorang pendeta akan berpikir dengan logika manusia, kasihan nanti kalau dia diusir, dia tinggal di mana, nanti bagaimana nasibnya. Nah, bisa saja salah. Akhirnya ya jangan pergi dulu dari rumah lah, kamu berhikmat aja, ndak usah terlalu terlihat imanmu. Ya, tapi ketika waktu itu saya bersyukur, saya belum punya teman pendeta, saya nggak kenal pendeta siapa-siapa. Jadi ketika saya disuruh memilih, ya saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan jawab saya lihat firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika karena namaku kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, pekerjaanmu, karena aku akan memberikannya lipat kali ganda. Ya akhirnya saya meninggalkan keluarga saya. Apakah saya menyesal? Ya tidak. Sampai hari ini saya melihat hasilnya. Kenapa saya tidak pernah menyesali? Karena itu nasihat yang Tuhan beri. Makanya Daud berkata, Tuhan adalah penasehat yang memberi nasihat padaku, dan pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ya, banyak-banyak berdoa, belajar mendengar suara Tuhan lewat hati nurani kita, saudara. Ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.
Kepada siapa kita memandang hari ini saudara? Biarlah pandangan mata kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Apapun persoalan, apapun masalah yang sedang kita hadapi, pandanglah kepada Tuhan Yesus. Jangan pandang manusia, jangan cari manusia, tapi cari Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Ya, dia bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Saat kita bersandar pada Tuhan, kita tidak akan mudah goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Waktu hati kita ini bersandar pada Tuhan, maka hati kita bersukacita, jiwa kita bersorak-sorai, bahkan tubuh kita akan diam dengan tentram. Saat kita sungguh-sungguh saudara hanya memandang kepada Tuhan, maka jiwa kita bersukacita, hati kita bersorak-sorai, dan tubuh kita diam dengan tentram, ya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya, orang-orang yang sungguh-sungguh hidup melekat pada Tuhan, saudara, Tuhan akan menjadi perlindungan bagi mereka. Ya, dan kebinasaan tidak akan menimpa kita. Artinya apa? Justru kekekalan. Jadi walaupun kita mati, tapi kekekalan itu yang Tuhan janjikan buat kita. Ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi kita harus percaya Tuhan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Ya, kepada siapa kita hanya berharap. Karena di dunia ini banyak jalan. Ada jalan yang kita anggap benar, ternyata salah. Tapi waktu kita bergaul dengan Tuhan, di sanalah kita melihat Tuhan itu menuntun kita kepada jalan kehidupan yang sesungguhnya. Ya, dan di hadapan Tuhan ada sukacita yang melimpah-limpah. Karena itu saudara, tetaplah melekat pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, sebab pada Tuhan itu ada jalan kehidupan. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang membawa kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menjadi penuntun hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh terus melangkah dalam kebenaran-Mu dan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu malam ini yang mendengarkan, mengikuti mesbah doa, biar iman kami semakin bertumbuh kepada Tuhan. Apapun tantangan masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan Engkau menjadi jawaban bagi kami, menjadi kesembuhan bagi kami. Mari saudara, engkau yang sedang terbaring sakit, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan dengan iman-Mu perkatakan, aku percaya aku disembuhkan Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, dan biarlah kesembuhanku menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berkati siapa mereka yang sedang mengalami masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati siapa mereka yang merindukan pemulihan dalam keluarga, biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi, suami-suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat. Kami semua menghormati kekudusan Tuhan dan sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik dalam nama Yesus. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan ada atas bangsa Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Ampuni bangsa kami, sucikan kuduskan bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau mengangkat para pejabat yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan di atas bangsa kami. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Keamanan, ketentraman, semuanya Tuhan datangkan. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan kerjakan bagi bangsa kami. Menjelang peralihan presiden beberapa waktu ke depan, Tuhan juga tuntun bangsa kami. Biarlah ketentraman, keamanan dijauhkan dari kerusuhan, pemberontakan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk semua hal terbaik yang Tuhan kerjakan di atas bangsa kami. Hujan pertobatan tercurah, bahkan berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa-bangsa, agar hujan pertobatan juga tercurah dan orang-orang berbalik meninggalkan dosa kembali kepada Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terbesar bagi hidup kami.
Malam ini Tuhan kami mau menerima berkat Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya